بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian Islam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para ulama, para ustadz, para kiai, rahimani wa rahimakumullah, segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada jenis-jenis manusia yang kehadirannya dirindukan oleh orang banyak dan kepergiannya mengundang duka dari mereka. Ada jenis yang sebaliknya, kehadirannya membuat resah banyak orang dan kepergiannya membuat mereka girang dan bahagia. Kita termasuk jenis yang mana? Apakah kita termasuk manusia yang hidupnya disukai oleh masyarakat, atau justru sebaliknya, hidup kita dibenci oleh mereka? Pernahkah kita berpikir bagaimana supaya kita bisa dicintai, bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi, tapi juga dicintai di langit? Seorang muslim tentunya dia tidak hanya memikirkan urusan dunia, dicintai sama bos, dicintai sama masyarakat, bukan hanya itu pikirannya, tapi dia berpikir lebih dari itu. Bagaimana bisa dicintai bukan hanya di bumi, tapi juga dicintai di langit. Karena justru cinta dari langit itulah yang akan menghadirkan cinta di bumi. Justru cinta dari langit itulah yang akan menghadirkan cinta di bumi. Sehingga keliru manakala ada orang mengejar cinta di bumi dengan cara yang menyebabkan datangnya kebencian dari langit. Keliru besar. Kejarlah cinta dari langit, maka cinta dari bumi pun akan datang. Hal itu dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
manakala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai salah satu di antara hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, Allah berfirman, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku, yaitu Allah, telah mencintai si A, maka kamu pun harus mencintainya. Jibril disuruh sama Allah, tentu akan patuh. Sendiko dawuh, maka Jibril pun mencintai orang tadi. Cukup? Tidak. Thumma yunadi fis sama'i fayaqul, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama'. Setelah itu malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Ya. Malaikat Jibril berkata, ya ahlas sama, wahai para penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si A, maka kalian pun harus mencintai si A. Para malaikat pun serempak semuanya mencintai si A. Dicintai di langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh penduduk langit dari kalangan para malaikat. Berhenti sampai di situ? Oh tidak. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Setelah dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk langit, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mudah disayang, mudah diterima di muka bumi ini. Jadi kuncinya cinta dari langit. Ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka pasti dia akan dicintai oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah? Inilah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallah, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Wahai Rasul, ajarkan padaku, tunjukkan padaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak, dicintai oleh para manusia. Sahabat ini cerdas. Dia punya keinginan mulia, bukan hanya disukai oleh manusia, tapi dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir secara proporsional.
Bukan hanya mikirin dunia, tidak. Justru dia pikirin pertama kali akhirat, tapi dia tidak melupakan dunia. Dia berpikir bagaimana saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Sebagian orang kepikir aja enggak, gimana saya dicintai? Memikir aja enggak bagaimana dia akan berupaya untuk mencari dan mengejar cinta Allah. Mikir aja enggak. Sahabat ini punya cita-cita yang sangat mulia, dan dia tidak pengen salah jalan. Maka beliau pun datang kepada ahlinya, yaitu Rasulullah SAW yang sudah terbukti dicintai di langit dan di bumi. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau kasih 2 resep. Resep yang pertama, bagaimana supaya dicintai oleh Allah. Resep yang kedua, bagaimana supaya dicintai oleh manusia. Beliau SAW menyampaikan resep yang pertama, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Resep yang pertama. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, bersikap zuhudlah di dunia. Resep yang kedua, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Resep yang kedua, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh para manusia. Resep yang kedua, supaya dicintai oleh orang lain, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Baik, kita bahas satu persatu dari 2 resep ini. Yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah, kita harus bersikap zuhud di dunia. Zuhud itu apa? Sebelum kita bahas zuhud itu apa, saya ingin sedikit menyinggung pemahaman yang berkembang di masyarakat, namun pemahaman itu keliru. Yaitu pemahaman bahwa zuhud itu identik dengan kemiskinan. Seakan-akan orang itu nggak mungkin zuhud kalau dia belum miskin. Zuhud itu identik dengan menghindari semua hal-hal yang bersifat keduniawian. Zuhud itu bermakna kemana-mana jalan kaki, bukan karena ingin sehat, tapi karena ingin menunjukkan kezuhudan. Kemana-mana pakai baju yang lusuh, bukan karena nggak punya kecuali baju tersebut, tapi karena ingin menunjukkan saya zuhud. Apakah seperti itu? Apa nggak boleh orang Islam jadi saudagar? Apakah tidak boleh orang Islam itu berbisnis jadi orang kaya? Boleh. Yang penting caranya benar dan kekayaan itu digunakan dengan benar. Munculnya pemahaman keliru tadi sudah diantisipasi oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud itu, kata beliau, bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan.
bukan pula dengan menghambur-hamburkan harta. Zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Harta dunia, emas, perak, rupiah, dolar, dinar, dirham, itu kan aslinya halal. Kalau kamu pengen zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal, kata beliau. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Buktinya lagi, banyak sekali manusia-manusia zuhud yang kaya. Para nabi, para sahabat. Siapa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Istananya luar biasa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, kaya, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Abdurrahman bin Auf, bisnismen, kaya. Ketika Abdurrahman wafat, itu warisannya, kalau dirupiahkan, mulai dari ontanya, kambingnya, kemudian kudanya, emasnya, peraknya, tanahnya, itu kalau dirupiahkan kira-kira, ya ini cuma kira-kira saja, sekitar 3.000 triliun. Allahu Akbar. Ini sosok zuhud yang super kaya. Itu dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para ulama, ada nggak ulama yang zuhud kaya? Ada. Ibnul Mubarak, yang saking kayanya itu orang sekampung dihajikan semua oleh beliau dengan biaya dari beliau. Bayangkan. Beliau punya travel? Enggak, bukan orang nyari jamaah, bukan. Beliau membiayai keberangkatan tetangga-tetangganya ke Mekah dengan biaya beliau. Bisnismen. Sampai pernah ada seorang yang komplain kepada Ibnu Mubarak, "Anta ta'muruna biz-zuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil badha'i." Loh, kamu dalam pengajian-pengajian, wahai imam, sering mengajak kita untuk zuhud, sederhana, tidak berlebih-lebihan, tapi kami melihat kamu bolak-balik bawa barang, jual, bisnis. Ini gimana? Ya. Apa kata beliau? Innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima 'irdi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Aku berbisnis, aku bekerja, aku berdagang, itu agar aku bisa menjaga wajahku dari aib. Apa itu? Supaya aku nggak jadi pengemis, nggak minta-minta. Wa ukrima 'irdi, dan aku ingin memuliakan harga diriku sehingga tidak minta-minta sama orang lain. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, aku ingin memanfaatkan kekayaanku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Lah terus zuhud itu apa? Zuhud terhadap dunia artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati. Berarti zuhud itu urusan apa? Hati. Ya.
Jadi kalau dia punya dunia, dia punya duit, duit itu lepas. Atau dia alihkan ke tempat lain, maka dia biasa aja. Karena di mata dia, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sehingga ketika dia kehilangan atau berpindah harta dia keluarkan hartanya, dia biasa aja gitu loh. Tidak kepikiran, nggak sedih, berlebihan, biasa aja. Saya kasih contoh satu, Abdurrahman bin Auf yang tadi ketika wafat kekayaannya sekitar 3.000 triliun rupiah. Buat Abdurrahman bin Auf, duit itu biasa aja buat beliau. Buktinya biasa aja apa? Buktinya beliau itu kalau bersedekah itu nggak tanggung-tanggung.